Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Rahma dengan NIM 1057211119623 dari kelas M23E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah komputer dan perkembangan terkini guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Muhriadi Muhran, Eskom MM. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Semua orang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya komputer. Tapi, apakah kalian sudah tahu sejarah awal mula komputer diciptakan? Komputer berasal dari bahasa lazim, yaitu komputer yang artinya menghitung. Seiring berjalannya waktu dan inovasi yang dilakukan, definisi komputer pun mengalami pergeseran makna yang lebih luas, di mana komputer merupakan mesin elektronik untuk perhitungan cepat yang mampu menerima inputan data digital, melakukan pemrosesan di memori sesuai dengan aplikasi yang digunakan, untuk kemudian dihasilkan menjadi sebuah formasi. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi, mulai dari generasi pertama hingga generasi saat ini, di mana setiap generasi komputer ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Oke, baik, siapkan diri kalian untuk kembali ke masa lalu agar lebih mengenal komputer yang kita gunakan di masa ini. Komputer generasi pertama diawali dengan persaingan antar negara yang terlibat dengan Perang Dunia Kedua. Sebagai contoh, pada tahun 1941, seorang insinyur Jerman yaitu Konrad Zuse menciptakan komputer yang digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pesawat terbang dan peluru kendali. Selain itu, diciptakan juga komputer bernama Colossus di Inggris, yang bertugas sebagai kode breaker untuk memecahkan kode sandi musuh, di mana dalam hal ini adalah kode sandi Jerman setelah Perang Kedua berakhir di tahun 1945 dan dunia memasuki masa damai. Komputer tetap mengalami perkembangan dengan berbagai ran. Pemanfaatan komputer pun berkembang pesat ke bidang lain, bukan hanya untuk kepentingan perang saja. Komputer generasi pertama memiliki ciri khas yang memiliki ukuran yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena pada masa itu komputer memakai tabung vakum sebagai sirkuit dan silinder magnetik sebagai memori, sehingga memerlukan ruangan yang sangat besar. Komputer generasi pertama juga terbilang boros energi listrik dengan kecepatan komputasi yang terbilang rendah. Selanjutnya, komputer generasi pertama menggunakan kode mesin yang rumit, yang sulit dipahami dan belum memiliki sistem operasi, sehingga terbatas hanya dipahami dan digunakan oleh beberapa orang atau beberapa instansi saja. Dan yang terakhir, komputer generasi pertama menggunakan perangkat yang bernama Vanscore dan paper tape sebagai input dan outputnya hanya berupa sebuah printout. Pemanfaatan utama dari komputer generasi pertama adalah untuk membantu operasional negara pada masa itu. Howard Hathaway Aiken dari Universitas Harvard menciptakan kalkulator elektronik untuk US Navy yang bernama Mark I. Selanjutnya, pada tahun 1946, John Prespereket dan John William Moseley menciptakan komputer bernama Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat dengan ENIAC, yang bekerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. ENIAC sangat terkenal sebagai legenda komputer di generasi pertama, di mana ini mempunyai bobot 30 ton dengan menggunakan tabung vakum sebanyak 18.000 tub, di mana dalam pengoperasiannya ENIAC mengkonsumsi daya hingga 160 kW. Generasi komputer kedua dari tahun 1952 hingga 1958, pada komputer generasi kedua, tabung vakum dan silinder magnetik digantikan dengan transistor, yang menyebabkan ukuran komputer generasi kedua menjadi lebih kecil dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Komputer generasi kedua belum memiliki sistem operasi seperti yang dikenal di masa ini. Namun pada saat itu komputer generasi kedua sudah mulai menggunakan prototipe awal sistem operasi serta menggunakan bahasa
pemrograman yaitu assembly language. Masih sama dengan generasi sebelumnya, komputer generasi kedua masih mengandalkan punch card sebagai input dan outputnya berupa sebuah printout. Komputer generasi kedua hanya dapat digunakan oleh instansi, bukan perorangan. Selain itu, komputer generasi kedua masih belum bisa diproduksikan massal, sehingga harganya masih sangat mahal. Lembaga yang umum dapat membeli, memiliki, dan menggunakan komputer di masa itu hanya perguruan tinggi, perusahaan dan instansi pemerintah vendor komputer di era komputer. Generasi kedua ini adalah IBM dengan superkomputer. Mereka bernama IBM Street 7030, IBM Prairie Ren, dan IBM Large. Generasi komputer ketiga dari tahun 1958 hingga 1970, perkembangan komputer generasi ketiga ditandai dengan ditemukannya integrated circuit atau IC. IC menggantikan fungsi dari transistor, di mana IC mampu menahan panas yang dihasilkan oleh komputer dan mampu mengintegrasikan banyak komponen kecil ke dalam satu chip, sehingga menjadikan ukuran komputer di generasi ini semakin kecil dan tidak cepat panas. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi ketiga sudah menggunakan bahasa tingkat tinggi. Beberapa contohnya adalah Fortran Basic, Pascal, dan COBOL. Pada generasi komputer ketiga, pengguna sudah dapat berinteraksi melalui keyboard dan monitor. Kemudian, sistem operasi di era komputer generasi ketiga mulai mampu menjalankan beberapa tugas sekaligus serta dapat melakukan monitoring terhadap memori yang digunakan. Kemampuan ini sudah mendekati kemampuan sistem operasi untuk komputer pribadi pada era selanjutnya. Salah satu contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System 360. Generasi komputer keempat dari tahun 1970 hingga 1980. Pada generasi komputer keempat, ukuran sirkuit dan komponen-komponen komputer makin kecil dengan performa yang semakin baik. Hal ini dikarenakan mulai diciptakan integrated circuit atau IC yang kemudian disempurnakan dalam bentuk mikroprosesor, serta adanya pengecilan transistor. Selain itu, didukung juga dengan teknologi Very Large Scale Integration atau VLSI. Dengan adanya penemuan-penemuan ini, mampu meningkatkan jumlah komponen dalam satu chip hingga mencapai jutaan. Hal ini menyebabkan penurunan biaya produksi komputer pribadi, sehingga komputer pribadi mulai diproduksi dalam skala yang besar, yang mengakibatkan harga komputer pribadi semakin terjangkau, sehingga mulai banyak orang yang memiliki dan memakai komputer di masyarakat. Pada generasi komputer keempat juga sudah mulai menggunakan graphical user interface, sehingga pengguna mudah dan nyaman dalam menggunakan komputer. IBM adalah salah satu perusahaan pelopor komputer pribadi pada era generasi keempat, namun bentuk fisiknya pada masa itu dan spesifikasinya belum benar-benar mendekati gambaran komputer masa kini. Steve Jobs dan Steve Wozniak juga menjadi pionir dan inovator kemunculan komputer pribadi dan sistem operasi untuk komputer pribadi melalui perusahaan Apple yang mereka didirikan di tahun 1976 dengan sistem operasi Macintosh di dalamnya. Komputer generasi keempat juga disempurnakan oleh kehadiran aplikasi pelengkap dan perangkat pendukung seperti mouse. Generasi komputer kelima pada tahun 1980 hingga saat ini. Komputer generasi kelima menjadi era kemajuan komputer dan manfaatnya lebih meluas untuk semua bidang kehidupan manusia, ditunjang dengan keberadaan jaringan komputer dan internet. Teknologi yang mulai dikembangkan pada generasi komputer kelima adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Selain itu, beberapa teknologi yang turut berkembang di era komputer generasi kelima diantaranya adalah cloud computing, augmented reality atau VR, virtual reality atau VR,
IOR, Internet of Things atau IoT, speech recognition, face recognition, big data, machine learning, dan deep learning. Komputer generasi kelima semakin handal dengan unit pemrosesan yang semakin bertambah banyak, di mana komputer generasi kelima mampu melakukan pemrosesan sebuah tugas secara paralel yang melibatkan lebih dari satu komputer. Input yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer juga sudah semakin beragam, mulai dari menggunakan keyboard, mouse, touchpad, trackpad, hingga menggunakan inputan suara atau ucapan. Beberapa contoh komputer di generasi ini yang sudah bisa kita gunakan adalah desktop, laptop, tablet, smartphone. Setiap produk memiliki seri dan versi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget pengguna. Bagaimana jika kita melihat sejarah komputer, perkembangannya sangat pesat sekali, bukan? Dari awalnya komputer memiliki ukuran yang sangat besar, hingga sekarang komputer dapat kita bawa atau gunakan dimanapun kita berada. Kemudian dari komputer yang hanya bisa menjalankan satu tugas dalam satu waktu, kini komputer sudah bisa multitasking. Dengan perkembangan teknologi semakin canggih dan banyak kemudahan yang didapatkan, tentunya akan selalu ada dampak negatif yang mengikuti jika kita tidak bisa menggunakan sebuah teknologi secara bijak, mulai dari dampak sosial, masyarakat, pendidikan, hukum, hingga kesehatan. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat, kita manusia sebagai brainware harus ikut berkembang juga dari segi ilmu hingga etika saat menggunakan sebuah teknologi, sehingga bukannya teknologi yang melampaui kita, tapi kitalah yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menjadi solusi bagi diri kita dan orang lain.